Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, terutama yang offline, makanya di dalam Islam itu profesi paling jelek itu bukan hanya soal ketawa, tapi di sana ada unsur kadang-kadang dusta untuk bikin orang itu tertawa. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, antum baca sholawat. Antum udah pelit harta, pelit sholawat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang baca. Ngomong apa tadi gue? Ngomong apa tadi? Apa? Tentang apa tadi? Apa? Iya, paling akhir apa? Gara-gara antum nggak baca sholawat ini. Apa tadi? Iya, setelah ketawa apa? Oh iya, pelawak. Aduh, antum pelawak. Aduh, parah antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wailul lilladzi yuhaddisun nasa fayakdzib liyudhikan nas fawailun lahum. Cilaka orang itu bercerita kepada orang lain dibumbui dengan dusta supaya bikin orang tertawa.
Cilaka itu orang. Nah, tapi tidak semua tertawa itu berpahala. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tertawa itu jumlahnya ada 10. 9-nya tertawa mubah, kadang juga dusta, yang benar itu 1. Yaitu menangis, maaf. Menangis itu ada 10, 9-nya riya dan bahkan rusak, dan sebagainya mubah. Tapi yang benar itu 1, yaitu menangis karena khasyah, takut kepada Allah. Nah, menangis yang selain takut kepada Allah itu ada menangis karena ar-rahmah, iba. Orang lihat orang iba, gembel, compang-camping, ini kadang nangis, kasihan. Itu. Ada menangis karena al-khawru wad-dha'fi, posisi lemah dan tidak berdaya. Contoh, istri yang ditinggal suaminya poligami, nangis, tapi nggak bisa nolak. Ya udah, apakah tangisan itu berpahala? Ya belum tentu. Ada yang nangis karena al-huzni, sedih, ditinggal orang tuanya meninggal, nangis. Teman akrabnya meninggal, nangis. Ya. Tapi ada nangis juga karena gembira. Masya Allah. Ada orang yang menangis karena gembira. Diterima di WIM. Diterima lamarannya. Maksudnya lamaran kerja. Ya. Ada nangis lagi adalah nangis an-nifaq, yaitu kemunafikan. Ada orang yang nangis dengan air mata tapi buaya. Kenapa dikatakan air mata buaya? Karena buaya itu di sekitar matanya itu ada mirip air mata. Tapi siapapun siap diterkam ketika mendekat. Tuh. Ada tangisan al-muwafaqah, yaitu kebetulan yang lainnya nangis, saya juga nangis. Itu. Jadi macam-macam tangisan ini rata-rata untuk makhluk. Tangisan yang malam itulah untuk Khalik. Agak melihat. Ditagih utang, nggak bisa bayar, nangis. Ngadepin orang, mungkin nggak kuat, nangis. Tangisan untuk makhluk. Tangisan yang baik adalah tangisan untuk Khalik. Dan itu rata-rata di malam hari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ainani lan tamassahuman nar." Ada 2 mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga agama Allah. Mereka yang berada di perbatasan negeri kafir, supaya tidak diserang, dia begadang menjaga fisabilillah. Mata yang begadang untuk thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu fisabilillah. Ya. Nah, ikhwas sekalian, kenapa tangisan di ujung malam itu lebih berharga? Karena disitulah kita menangis tulus, tidak ada pamrih siapa-siapa kecuali Allah.
Makanya Allah menjanjikan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Ada 7 orang yang diberikan oleh Allah naungan di masa nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan wa fadat 'ainah, orang yang mengingat Allah di kesepian, di keheningan, meneteskan air mata. Bukan tangisan yang di syuting. Udah gitu berdoanya berpura-pura, nangisnya berpura-pura, kemudian dipoto, di-upload, diunggah. Masya Allah, riaknya numpuk-numpuk. Itu lucu. Doa enggak dipoto. Pura-pura berdoa, nipu sama malaikat loh, nipu sama Allah. Yang tukang nipu Allah siapa? Siapa Pak? Lo kan nggak jawab. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'um siapa? Munafik. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Sifatul Munafiqin, pohon kemunafikan itu tumbuh di 2 akar, yaitu kebohongan sama pencitraan. Suka bohong, suka riya, suka pamer. Itu siapa? Munafik. Antum kalau bagi-bagi sembako, kalau memang nggak ada kaitannya, nggak usah di-upload. Bagi sembakonya cuma 10 kresek. Dipoto, dibagi, yang bagi 100. Banyakan gambarnya atau barangnya? Gambarnya. Dibagi 100, di like 1000, Masya Allah. Makanya di antara simbol ikhlas, hadis setelahnya adalah rajulun anfaq, orang yang infak. Fa'akhfa, dia sembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu, sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Ibarat kalau seandainya ini bisa melihat, ibarat kalau seandainya ini bisa dengar. Ini Masya Allah, seantero dunia tahu semuanya, belum tentu amal itu manfaat. Ini zaman sekarang zaman riya. Makanya antum hati-hati. Oleh karena itu hadirin sekalian, ciri-ciri ulama salafus saleh, generasi awal. Mic-nya kayak tadi aja Pak, jangan ngebas kayak tadi aja. Nanti kencang sendiri, jam 11 kencang, insyaallah. Ya tenang aja, ini masih muqaddimah. Muqaddimahnya 1 jam, materinya 2 jam, jadi ya 11 ya. Oke, antum yang tanggung jawab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum." Jagalah salat malam, karena itu tradisi umat-umat soleh sebelum kalian. Makanya Allah memberikan sifat innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi orang-orang muttaqin yang nanti diletakkan oleh Allah di jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kenapa? Kanu qalilan minal laili ma yaj'un, karena di malam hari jarang tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka selalu mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidur.
yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka balasan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa itu qurratu a'yun? Bidadari, pasangan yang dari semua sisi menenangkan pandangan dan menyenangkan hati, pikiran, perasaan. Sekarang pasangan kita dari semua sisi menyenangkan, dari sisi semua menenangkan. Kok nggak jawab? Nggak beres ini. Gimana? Gimana menyenangkan? Ya kadang. Gitu. Tapi di sana subhanallah, dari semua sisi, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Itu nanti puncaknya di sana. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha atau idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin. Ketika Allah menghimpun orang yang awal dan akhir yaumal qiyamah, jaa munadin fanada bi sautin yusmi'ul khalaiq. Ada panggilan yang memanggil, yang memperdengarkan ke seluruh makhluk. Masya Allah, ajib, miliaran orang dengar itu panggilan. Wallahu a'lam caranya bagaimana. Saya'lamu ahlul jam'il yawma man awla bil karam. Siapa di tempat perkumpulan ini hari ini yang paling utama untuk dimuliakan. Thumma yarji' fayunadi, kemudian kembali lagi memanggil, liyuqimul ladzina kanat tatajafa junubuhum. Panggilan terakhir ditujukan kepada orang yang hampir tiap malam mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidur untuk qiyamul lail. Makanya itu yang dimaksudkan firman Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah sama orang yang berdiri lama di pertengahan malam untuk sujud dan berdiri, yahdharul akhirah, takut akhirat, bukan takut tambangnya hilang, bukan takut peluang dunianya lepas, bukan takut kehilangan istri cantik tapi tidak solihah, tapi yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Itu orang yang mendapatkan hadiah paling hebat. Makanya laisu sawa, enggak sama. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ana ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Enggak sama. Orang yang setiap malam berdiri membaca kitabullah di dalam rangka sujud ruku. Makanya anak kasih konsep antum jangan sampai seperti bangkai tiap hari. Itu sangat dibenci oleh Allah. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahih. Saking bodohnya, tanya, Pak, sholat Jumat itu hari apa? Masya Allah, hari Senin mas. Itu ajib, enggak ada Pak. Bahkan sekarang sebagian, bukan kecil, tidak sedikit
orang sekarang nggak mau tahu urusan akhirat. Hari-harinya hanya digunakan untuk menyelamatkan dunianya, bukan menyelamatkan akhiratnya. Makanya cara cari hartanya pun wal gedual, halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal. Bahkan ngungkur duit itu cuman mencret nggak, itu nggak mencret aman katanya. Mencret, wah ini peringatan karma. Karma apa? Udah begitu zakat nggak dikeluarkan, pelit dipelihara, mau jadi apa orang? Makanya Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Falaysa laka minal mal. Kamu sebetulnya tidak memiliki harta yang sejati kecuali 3. Wama akalta faqad afnaita, yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran. Wama labista faqad ablaita, yang kamu pakai ini suatu ketika lecek bahkan jadi kumbal. Wama tasaddaqta, yang kamu sedekahkan faqad abqaita, yang tersisa sampai akhirat itu yang disedekahkan. Jangan pelit, jangan alasannya Pak saya itu kalau infak dikit ikhlas, kalau banyak nggak ikhlas, gitu terus. Masjid dikasih ikhlas, Pak masjid pondok itu butuh ikhlas apa butuh duit? Nah itu benar sampean. Pondok itu butuh ikhlas, yang butuh butuh duit. Yang butuh ikhlas siapa? Orangnya yang infak. Ini nyumbang ke mana? Ke masjid nyumbang ikhlas. Nyumbang duit. Itu. Akhirnya apa? Bangun masjid nggak jadi-jadi, bangun pondok nggak jadi-jadi, operasional dakwah stagnan, akhirnya lagu kebangsaannya ya dana-dana karena kekurangan dana. Itu kan lagu kebangsaan Majelis Taklim, Yayasan Islam dan Pondok Pesantren. Itu coba bayangkan, ini hanya perbandingan bukan untuk muji. Yahudi negara kecil nggak punya mesin ekonomi, tapi perang dikeroyok semua negara Arab bertahan. Dari mana? Infaknya mereka kuat itu. Padahal mereka sesat. Makanya Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian susah, mereka itu juga susah. Walakinnakum tarjun, tapi kamu berharap, mereka enggak berharap. Itu. Oke? Oh enggak jawab, Pak? Oke enggak? Lah kok melototin saya? Ya? Oke ya? Nanti anak kesini lagi ada masjid besar. Ukurannya 50 kali 50. Oh, itu. Jadi saya itu kalau kaya nih, ngimpi punya masjid di pinggir jalan raya besar, ya minim-minimnya 1 hektar atau setengah hektar tanahnya. Masjidnya nggak usah tinggi-tinggi, 2 lantai. Terus kemudian ada apartemennya untuk Ibnu Sabil. Jadi siapa aja yang melancong ke Kendari ini gratis tinggal di situ. Terus kemudian ada mesin ekonomi usahanya, ya dari mulai food courtnya, ininya macam-macam, supermarketnya. Terus kemudian ada ruangan-ruangan konsultasi rumah tangga, konsultasi nyari jodoh, konsultasi ngerjai janda.
Ya janji-janji tapi enggak, itu kan ngerjain. Itu. Jadi konsultan itu enak kok. Takon, usul, bayar kontan kan, konsultan. Nah, gitu. Coba kalau ada konsultan permasjidan. Oh, oke. Jadi dari mulai set plan-nya, mana jamaah lakinya, jamaah perempuannya, anak-anaknya, perpustakaannya, soundnya supaya bagus, mimbarnya, konsultasi permasjidan. Antum bikin itu PT konsultan masjid. Keren. Dan ini sudah saya gulirkan ide ini udah dari tahun 2000-an, tapi nggak ada yang mulai. Padahal ini coba bayangkan Pak, dari mulai soundnya, dari mulai pasang AC-nya, dari mulai limbarnya, dari mulai bikin toiletnya. Masa iya sih masjid yang daya tampungnya 600, krannya cuma 3? Kenapa krannya cuma 3? Karena jamaahnya yang datang cuma 1 shop. Coba kalau masjid itu Imam Mahdinya keluar. Gitu. Semua sholat, nggak cukup itu. Saya pernah tablik Pak, Masya Allah. Toiletnya laki 1, perempuan 1 masjid itu. Wah, antrian habis tablik itu Masya Allah, kayak mau nyium Hajar Aswad. Mukul itu, Masya Allah. Gimana? Nggak sesuai. Siapa yang beri masukan itu? Konsultan, Pak, ini masjid daya tampungnya sekian. Masjid sholat itu kan antara qomat dengan azan 10 menit. Bagaimana dalam waktu 10 menit, 15 menit ini jamaah 300 bisa wudhu selesai. Berarti butuh kran berapa per orang? Dihitung. Itu. Masya Allah. Belum lagi nanti tempat taklimnya, tempatnya, Masya Allah, udah. Terus yang tidak kalah pentingnya, semua barang hilang diganti. Wah, itu kalau saya punya masjid kaya, sandal hilang diganti, motor hilang diganti, mobil hilang diganti. Oh, Masya Allah, banyak orang yang seneng hilang. Kan gitu. Itu kecuali hilang istri, gak ada yang ganti itu. Subhanallah, keren masjid. Dan kalau ngasih makan jangan cuma Jumat dok, tiap siang ada makan gratis. Ini kan ada food court tadi, siap makan silakan. Itu, subhanallah, banyak orang mampir makan meskipun nggak sholat. Itu kan orang kita begitu kerennya itu. Baik, kembali lagi. Makanya dari sekalian, Rasulullah itu sampai bengkak kakinya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka bermalam begadang untuk Rabbnya, sujjadan wa qiyama. Sujud, ruku, qiyam. Qiyam, sujud, ruku. Itu. Maka Ali rumahnya Abu Musa al-Asy'ari dan keluarganya Abu Musa, ya, bukan Abu Lahab. Dari bacaan yang dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari, ketika tengkar, ketika geger, ketika kelas, itu nggak matching. Qiyaman, sujjadan wa qiyamah. Itu. Sehingga di sini anak kasih tips. Antum kalau setiap malam sholat 10 rakaat qiyamul lailnya, 3 witirnya antum bikin 1 rakaat 1 lembar mushaf, dapat 1 juz itu, Masya Allah.
Mana mushafnya, Pak? Coba ambil mushaf. Jauh banget, Pak. Yang dekat nggak ada. Nggak ada yang bawa mushaf. Nah, ini ada. Ini bawanya. Ini Masya Allah. Masya Allah. Gini, Pak. Antum ini rata-rata satu juz itu 10 lembar. Kalau antum satu rakaat 2 lembar berarti semalam itu 1 juz. 2 kali 10 berapa? 20 lembar. Masya Allah. Dan antum kalau nggak hafal boleh pakai mushaf. Begini. 1 lembar ruku sujud, 1 lembar 1 juz. Dan Allah tidak pernah menjadikan segala sesuatu itu kebetulan. Pak, saya tanya sama antum, Al-Quran ini ada berapa? 30 juz. Hari di dalam 1 bulan rata-rata berapa? 30 juz. Berarti Allah menginginkan dari kita dalam 1 hari 1. Kok nggak ada yang jawab? 1 hari 1. Nah, untuk ngomong sendiri ya. Yang konsisten. 1 hari 1 juz. Janji antum. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Makanya dari sekalian orang yang rajin qiyamul lail hidupnya kuat, berkecukupan, enggak mungkin melarat. Di akhirat menjadi orang hebat. Sehingga inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan malam hari itu lebih rasuk dan lebih kuat membekasnya di dalam benak kita. Pak, kenapa malam? Karena orang habis tidur hening lupa segala sesuatu. Karena siang itu kenapa nggak bisa fokus? Karena problem numpuk. Dan orang itu Masya Allah diberikan oleh Allah, Alhamdulillah, kesempurnaan manusia itu bisa tidur. Dengan tidur segala problem itu hilang. Capek hilang. Ketika antum tidur, mimpi, udah selesai. Utang lupa, problem dengan fulan-fulan lupa, hilang semua. Habis itu bangun, apalagi membaca Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa laka Allahumma anta malikus samawati wal ardi wa alhamd, dan seterusnya sampai terakhir kita baca ayat-ayat yang ada di dalam surat Ali Imran. Kemudian kita mulai qiyamul lail, rakaat 2 ringan, udah sujud ruku. Di situ antum mengadu kepada Allah, nangis karena Allah. Di keheningan malam tidak diketahui siapapun, cenderung lebih ikhlas. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, as-sabirin, orang-orang yang sabar, wal wasadikin, orang-orang yang jujur, wal qanitin, orang-orang yang lama kunutnya. Maksudnya apa? Berdiri dalam qiyamul lail, wal munfikin, dan orang-orang infak, wal mustaghfirina bil ashar. Makanya tadi dalam surat Ad-Dariyat, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Dulu ketika di dunia, kanu qalilan, sedikit sekali tidur. Dan ketika sahur baca istighfar, astagfirullah. Dari sela-sela habis salam, astagfirullah. Udah adzan. Habis selesai. Hah? Gimana? Lanjut. Jadi adzan lanjut atau lanjut? Lanjut, oke. Baik. Ana nggak tahu tradisi antum, jadi ana ngikut aja. Jadi
dan terhadap hartanya, menyempurnakan amalan sunnah setelah wajib minimal 3 ini, insya Allah tahajud, istighfar ketika sahur, infak, jadi orang hebat. Tuh. Dan antum kalau sudah terbiasa hatam Al-Quran itu dekat dengan antum dekat dengan firman Allah, dekat dengan Allah. Makanya betul kata Abdullah ibnu Mas'ud, tanda cinta Allah cinta Al-Quran, dan tanda cinta Al-Quran cinta Rasulullah, cinta sunnah Rasulullah. Ini terkait. Tuh. Makanya afdalus salat atau afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Afdalnya salat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib. Rasulullah sendiri pernah menegur Abdullah ibnu karena salli fil lail, ya, inna nabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqum min al-laili hatta tatafattar qadama. Rasulullah sudah jamin masuk surga, kakinya bengkak untuk qiyamul lail. Dan ketika diingatkan istrinya, menegurnya, jawaban cukup indah, afala akunu abdan syakura. Dia bercita-cita ingin mendapatkan gelarnya Nabi Nuh, kesabaran 950 tahun. Kalau memang begitu, qiyamul lail saya tidak ada apa-apanya, meskipun bengkak mendapatkan inna wah sabar 950 tahun. Dia mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya mendakwai kaumku siang malam. Ini Rasulullah cuma itu. Tuh. Makanya bangun. Jangan sampai kita itu dikatakan oleh Rasulullah, telinga kita itu dikencingi oleh setan, menjadi toiletnya setan karena enggak bangun qiyamul lail. Makanya yaqitu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, di antara kalian diberikan tali oleh setan ketika tidur. 3 tali, yadribu ana kulli uqdatin, setiap tali itu pesan isinya, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidurlah terus. Fa in istaiqadha, ketika dia bangun, fadzakarallaha, dia zikir kepada Allah, in hallat uqdatun, lepas satu ikatan. Fa in tawaddaa, ketika dia wudu, in hallat uqdatun, lepas satu ikatan lagi. Fa in shalla, ketika dia salat, in hallat uqdatun, lepas satu ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Jadi hadirin sekalian, pagi menjadi orang semangat dan jiwanya bening. Jadi jiwa bening semangat itu bukan karena motivator, Pak. Oh, banyak kok motivator yang stres bunuh diri itu, enggak sedikit. Jadi kita hidup semangat, kita hidup kuat karena kuatnya kita qiyamul lail, mengadu kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah, curhat, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah di keheningan malam. Karena dialah Allah yang mencukupi kita, dialah Allah yang memberi rizki kita, dialah Allah yang menyembuhkan yang sakit, dialah Allah yang menjadikan kecukupan dari orang-orang miskin. Minta kepada Allah, jangan kepada manusia. Lewat apa? Qiyamul lail. Kita mencoba untuk membaca Al-Quran menangis. Kalau enggak,
paksa-paksakan untuk menangis, kata Rasulullah. Yatabaka. Jangan sampai Pak, kita membaca Al-Quran kering. Jangan sampai kita sudah berkali-kali melantunkan Al-Quran tapi kosong. Lebih parah lagi, kita mendengar Al-Quran tapi tidak mendengarkan. Makanya Allah tegur, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian menjadi orang yang berkata saya mendengar tapi tidak mendengarkan, karena enggak ada faedah. Karena enggak membekas. Karena pendengarannya tidak dipas untuk Al-Quran mencelakakan. Artinya yang hafal Al-Quran tapi tidak qiyamul lail. Ya, Rasulullah secara khusus berpesan kepada ya ahlal Quran autiru, wahai penghafal Al-Quran, witirlah, minimal witir. Hanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wa bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Rasulullah. Apalagi lihat antum Nabi Daud, ya, qiyamul lail. Pak Utsman bin Affan itu Pak, sampai di antara Abdullah ibnu Umar mengarahkan ke Utsman firman Allah tadi, amman huwa qanitun ana al-lail. Ini adalah Utsman yang dimana beliau sering menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witir terakhir. Masya Allah. Jadi Utsman itu punya tradisi Pak. Jadi tidur segera, bangun pertengahan malam, kemudian sholat qiyamul lail, membaca sekenaknya, membaca semampunya, dan nanti kalau sudah di rakaat terakhir witir, dia khatamkan semua sampai akhir. Masya Allah. Makanya beliau ketika mau dibunuh ditegur istrinya itu, ini Nailah, ya, karena yang nunggui ketika itu Nailah, istri yang paling dicintainya, istri yang paling dicintainya, karena menikah dengan Utsman dalam keadaan tua, beliau umur 16 tahun si Nailah itu. Dan tapi Masya Allah, meskipun anak ini umur 16, ketika malam pertama Utsman melepas surbannya, botak gitu. Nailah, wahai Amirul Mukminin, di kabilah suku kita enggak punya suami botak. Akhirnya Pak terhibur dia. Alhamdulillah. Mindernya hilang. Dan wahai saudara-saudaraku, jangan membunuh penghafal Al-Quran yang setiap malam menghatamkan Al-Quran di dalam witirnya, tapi nggak didengar, dihalangi pedangnya, tertebas jari empatnya hilang seketika, dan akhirnya ditusuk. Dan ketika itu baru awal nyampe fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Darahnya muncrat pas ayat itu. Fattaqu yawman, seakan-akan darah itu berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah, di hari nanti kamu dikembalikan kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban darahnya Utsman. Masya Allah. Makanya beliau sebelum dibunuh menasihati mereka, dan nasihat ini lengkap
diturunkan oleh Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, Tarikhul Muluk wal Umam. Jadi yang dikatakan oleh para ulama ensiklopedi sejarah. Jadi kalau antum ingin tahu bonggolnya sejarah, ya, kerangka sejarah, sumber inti sejarah, antum baca kitab itu. Ya. Kata beliau, wahai saudara-saudaraku, jangan membunuh saya kalian. Karena darah seorang muslim tidak halal untuk dikucurkan kecuali salah satu di antara tiga, dan saya tidak termasuk tiga itu. Wahai saudaraku, jangan membunuh saya, karena kalian tahu kedudukan saya di Islam dan di hadapan Rasulullah, dan termasuk salafukumus soleh. Wahai saudaraku, jangan bunuh saya. Kalau kamu bunuh saya, selamanya kalian tidak sholat lagi di dalam satu masjid karena pecah. Wahai saudaraku, jangan bunuh saya. Kalau kamu membunuh saya, setelahnya ini kamu akan berperang tanpa ghanimah, karena perang saudara. Wahai saudaraku, jangan bunuh saya. Kalau kamu membunuh saya, pedang Islam tidak pernah tersarungkan di dalam sarungnya. Harus balas membalas terus. Dan sahih apa yang dikatakan Utsman. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah jauh. Pernah Rasulullah lagi ngadem di kebun kurma, jadi nggak ada masalah antum jalan-jalan, duduk-duduk, nyantai di villa. Rasulullah ketika itu di kebun kurma, dan kebun kurma orang Arab itu selalu ditembok kan ya, ada tembok. Antum kalau umroh haji ditembok, ada pintunya, karena memang kekayaan. Makanya hampir semua kebun kurma itu ditembok karena kekayaan, dilindungi gitu. Pada saat itu ditemani oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa? Karena Abu Musa al-Asy'ari ini tukang menyiapkan makanan minumannya Rasulullah kalau ada tamu. Siap. Mana aja ada pertemuan, ada berkumpulan, selalu ada Abu Musa al-Asy'ari. Ketika itu ada yang ngetok pintu. Tok. Iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan untuk dia dan beri kabar. Ternyata setelah dibuka Abu Bakar, enggak selang lama ada ketokan pintu lagi. Rasulullah mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah, bukakan pintu untuk dia dan beri kabar tentang surga. Ternyata setelah dibuka, Umar bin Khattab. Enggak selang lama ada orang yang mengetok. Lalu Rasulullah mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan takun. Bukan bergembira tentang surga dengan konsekuensi musibah, ujian, cobaan yang dia terima. Masya Allah. Kalau antum diprediksi matinya dibunuh, kira-kira bisa tidur nggak Pak? Ya, karena tiap hari stres sampai, waduh, saya nanti dibunuh di mana ya? Tapi Utsman tegar, Utsman tetap bah. Makanya ketika malam itu di dalam Taghfiri, di dalam kitab Dalailun Nubuwah, beliau mimpi, kan tadi tidur sholat, di tidur itu mimpi ketemu Rasulullah. Wahai Utsman, besok pagi kamu sholat, karena besoknya Idul Adha. Karena kaum Khawarij Bukat yang suka demo-demo itu ngepungnya kan bulan Dzul Qa'dah sampai Dzul Hijjah, sampai menjelang hari raya. Kenapa? Karena dia cari situasi, kondisi waktu yang lemah, di mana bulan-bulan itu
pendekar-pendekar, pentolan-pentolan, tokoh-tokoh haji semua. Madinah tinggal orang-orang lemah, orang perempuan, anak-anak, udah. Sekitar ada kekuatan 4 sampai 5 ribu mengepung rumah Utsman bin Affan sampai berhari-hari, dan kurang lebih ada berapa, seminggu lebih tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Dan subhanallah Pak, yang melarang untuk ngasih makan minum Utsman ketika itu diingatkan, bagaimana kamu tega melarang Utsman untuk dikasih minum, di mana dia memberikan minum kaum muslimin ketika paceklik dengan sumur yang dibeli dengan mahalnya. Dan akhirnya yang melarang itu kena kisos, di mana ketika perang ditangkap musuhnya, dimasukkan kerangkeng, tidak dikasih makan minum sejumlah hari. Utsman gak makan minum, Masya Allah. Dan semua gak makan minum, Masya Allah. Dan semua yang ini membunuh Utsman itu mati kena kisos. Entah kisos dikisos oleh Amirul Mukminin, Khalifah, atau kisos di dalam medan lapangan. Masya Allah. Saya kira itu cuplikan sedikit, ya. Saya tutup karena kita mau sholat isya kan. Saya simpulkan kepada antum semua, ya. Antum sekarang sudah mulai merubah paradigma. Coba setel bagaimana antum bisa qiyamul lail. Caranya satu, antum minta kepada Allah supaya dibangunkan. Yakin kalau antum sungguh-sungguh dan tulus minta kepada Allah untuk supaya dibantu untuk dibangunkan. Kemudian yang kedua, hendaknya antum sebelum tidur berzikir. Karena zikir itu membuat antum itu semangat, membuat antum didampingin malaikat bukan setan. Yang ketiga, bantu dengan qailulah. Karena Rasulullah mengatakan, mintalah bantuan untuk qiyamul lail dengan qailulah, tidur. Yang kelima, jangan bermaksiat. Yang bikin orang berat untuk maksiat itu qiyamul lail adalah maksiat. Maksiat kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita itulah yang bikin kita tidak dibangunkan oleh Allah. Terus yang keenam, jangan diporsir. Hidup Pak, antum jalani dengan sedang-sedang. Artinya ada waktu untuk dunia, ada waktu untuk akhirat, ada waktu untuk anak istri, ada waktu juga untuk Allah. Makanya di sini dituntut manajemen waktu. Imam Abu Hanifah punya keluarga, punya anak istri dan kaya raya, tapi subhanallah Pak, qiyamul lailnya sering menghatamkan Al-Quran, dan kalau sudah berdiri, kata murid-muridnya, seperti kayu yang tidak bergerak. Abdullah ibn Mubarak, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli fikih, ya mujahid, ya dermawan, dan juga Masya Allah kaya raya. Karena apa? Membagi waktu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i,
setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Dan orang itu kalau nggak sibuk dengan kebaikan pasti keburukan. 7. Antum ketika saat tertentu untuk membuat wirid, pokoknya ana murojaah Al-Quran, hatam Al-Quran malam aja. Tekad itu antum bulat, insya Allah bangun. Dan alhamdulillah cetakan Madinah itu menyiapkan untuk kita yang masih muda, matanya masih jeli, ada mushaf kecil. Ada mushaf kecil, warnanya biru. Yang sudah umur-umur 50, 60, rada kurang ini, ada mushaf warnanya biru sedang. Ada yang sudah di atas 60, 70, ada mushaf warnanya kuning, agak gede. Udah, insya Allah. Udah disiapin semua. Dan mulai, kalau jangan nanti malam ini, jangan nanti setelah Idul Fitri, setelah dapat istri yang kedua, nanti anak akan khusyuk. Karena sekarang masih, jangan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak ada yang bisa lanjutin, ya kita, ya insya Allah. Antum 1 lembar, itu bukan hal yang lama. Belar. Ini bagus juga nih. Nah, itu. Tuh. Antum bangun jam 3, sedang udah. Selesai jam setengah. Subuhnya jam berapa? Hah? Jam 5? Antum. Apalagi antum qiyamul lailnya cuman inna sama qul huwallahu ahad. Itu bangun jam setengah 5 aja udah keren. Ya. Keren. Ya, karena kalau surat-surat pendek itu cuma 20 menit, sak witirnya itu udah selesai. Ya. Tapi ya jangan inna a'tayna terus qul huwallahu terus ala mengalahkan cinta anak istri saya, karena fadilahnya banyak sekali. Di antara sekian fadilah adalah mempercepat selesainya sholat. Nah, ini yang paling keren. Ini yang dicari semua orang, cepat selesai. Ya.
Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.